kami anak-anak-Mu ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena sukacita dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, untuk kami anak-anak-Mu datang berkumpul di tempat-Mu yang maha kudus ini Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tibalah saatnya bagi kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengar dan merenungkan akan sabda firman-Mu Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, baik Engkau memimpin Tuhan. Mari Engkau ada bersama-sama dengan anak-Mu. Biarlah anak-Mu yang sampaikan bukan sekedar hanya datang daripada-Nya, tapi karena daripada Tuhan. Dan kami yang mendengar, biarlah ada tuntunan Tuhan, agar apa yang kami dengar bukan saja kami dengar lewat telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri, tapi melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Dan kita membuka kitab kita dari Sefanya 3 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua 9 sampai 13. 9 sampai 13. Maaf, 9. Sefanya 3 ayat 9 sampai 13. Dengan perikop janji keselamatan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan dapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang menanggungnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam. Ada sukacita buat mama? Amin. Kita harus bersukacita. Kenapa saya bilang kita harus bersukacita? Karena sedikit waktu lagi kita akan naik status jadi mata jemaat. Jadi dalam proses kunjungan klasis kemarin kita sudah dalam waktu-waktu yang kita tunggu ini adalah dalam proses untuk kita naik status. Jadi kita harus bersukacita. Bapak Mama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini bacaan kita yang ditentukan oleh sinode, yaitu dari Sefanya 3 ayat 9 sampai 13, dengan tema atau pokok untuk kita renungkan pada kebaktian minggu ini, yaitu kehidupan yang baik berawal dari kesetiaan beribadah. Saya ulangi, kehidupan yang baik berawal dari kesetiaan beribadah. Bapak Mama dan jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman hari ini, ada satu kata yang biasa kita dengar, yaitu kesempatan kedua, yang sering kita dengar di mana-mana. Kesempatan kedua
istilah ini berhubungan dengan peristiwa kegagalan, peristiwa kesalahan, atau langkah keliru yang terlanjur dilakukan pada masa lalu dan kemudian memperoleh kesempatan untuk memperbaikinya pada kesempatan kedua itu. Juga berbicara soal kepercayaan yang sempat dinodai, namun oleh mereka yang terluka akibat pengkhianatan itu, memberikan kesempatan untuk mempercayai kita lagi. Dengan kata lain, kesempatan kedua adalah anugerah bagi saya dan Bapak Mama, atau bagi jemaat-jemaat Israel yang terlanjur gagal pada masa lampau. Ketika kita melakukan eksegesis atau uraian singkat terhadap perikop hari ini tentang janji keselamatan, maka kitab ini disebut dengan kitab Sefanya. Dengan kitab Sefanya berdasarkan kategori panjang Alkitab, maka kitab Sefanya tergolong sebagai kitab nabi kecil. Siapakah Sefanya yang umumnya diterima sebagai nabi itu? Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi kita di masa kini. Alkitab minim informasi mengenai jati diri Sefanya. Namanya berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Sefanya, artinya ia yang disembunyikan oleh Tuhan. Istilah ini berasal dari dua suku kata, yaitu Siafan yang artinya menyembunyikan, dan dari kata Yah yang berarti Yahweh. Sehingga gabungan dari dua suku kata ini, nama Sefanya berarti ia yang disembunyikan oleh Tuhan. Nama ini menjadi menarik untuk dimaknai ketika dihubungkan dengan asal-usul yang minim dikisahkan oleh Alkitab pada pasal 1 ayat 1. Disebutkan bahwa Sefanya adalah anak dari Kusi yang merupakan anak dari Gelia yang adalah anak dari Amaria. Amaria sendiri adalah anak dari Hizkia. Lalu masa pelayanan Sefanya adalah pada masa Raja Yosia. Mengapa hal ini menjadi menarik jika dihubungkan dengan arti nama? Sebab jika Sefanya ada di zaman Yosia yang merupakan raja yang takut Tuhan, mengapa ia diberi nama yang berarti disembunyikan Tuhan? Tentu ini menjadi pertanyaan bagi saya dan Bapak Mama. Perhatikanlah bahwa Sefanya adalah generasi keempat sesudah Hizkia. Nama Hizkia yang disebutkan ini sangat mungkin adalah Raja Hizkia yang takut Tuhan itu. Kalau kita membaca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12, itu berarti Sefanya berasal keraton atau istana. Selanjutnya sesudah Raja Hizkia dan sebelum Raja Yosia yang takut Tuhan. Ada 2 raja yang sangat jahat dan membenci Tuhan dan menyembah berhala. 2 raja itu adalah Manase dan Amon. Sangat mungkin di zaman itu terjadi pembantaian terhadap keluarga yang setia pada Hizkia, termasuk pembantaian zaman kepada Sefanya pada masa. Namun Tuhan menyembunyikan dia atau melindungi dia dari kematian, sehingga oleh orang tua ia diberi nama Sefanya yang disembunyikan oleh Tuhan. Selanjutnya jika Sefanya memberitakan hukuman pada zaman Raja Yosia yang takut Tuhan, maka ini menjadi aneh. Bukankah justru pada zaman Yosia lah kitab Taurat ditemukan,
sebagaimana dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 yang saya ambil tadi sebagai nats pembimbing untuk kita. Dan dengan itu melalui Raja Yosia, pembaharuan spiritual kembali digalakan oleh Yosia. Dan juga tercantum dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 1 sampai 30. Hal ini semakin aneh ketika kita menemukan dalam catatan Sefanya bahwa bangsa ini justru membuat banyak sekali dosa, yakni menyembah Baal, menyembah tentara-tentara langit, yakni bulan, matahari, dan bintang-bintang. Mereka taat beriman dan menyembah Yahweh, tetapi juga beribadah kepada Dewa Miklom. Dalam catatan kalau kita menelusuri ayat-ayat Alkitab, yakni sesembahan bangsa Amon, dan fatalnya berpuncak pada banyaknya umat Yehuda yang beralih iman dan meninggalkan Allah. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa walaupun Raja Yosia terkategori penyembahan Yahweh dan taat kepada Tuhan dengan segenap hati, maka tidak demikian dengan lakukannya itu. Umat tidak menuruti titah raja dan tidak meneladani ketaatan raja. Walaupun sudah diberi perintah untuk membaharui kehidupan iman oleh rajanya, mereka tetap acuh tak acuh dan tidak menggubris perintah dan teladan baik itu. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, maka tidak heran jika kemudian memperingatkan mereka dan menyerukan pertobatan sebelum mereka dihalau seperti sekam yang tertiup dan sebelum mereka ditimpa oleh kemurkaan Tuhan. Apakah Yehuda berubah? Jawabannya tidak. Dalam pasal yang ketiga ayat 1 sampai 8 kita menemukan akhirnya Yehuda dihukum oleh Tuhan. Mengapa Tuhan tega menghukum mereka padahal ada Yosia yang takut Tuhan? Tentu ini menjadi yang aneh ketika kita merefleksi secara benar firman. Yosia tidak mewakili umat. Umat Israel tidak berubah, bahkan ada kecewa muncul dari mulut Tuhan. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku. Tetapi sesungguhnya mereka semakin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Itu terdapat dalam ayat yang ke-7. Penghukuman dan penghancuran akhirnya diberikan oleh Tuhan pada waktunya. Kemudian Yehuda dibuang ke Babel, dan kemudian Yerusalem dihancurkan. Selanjutnya apa yang terjadi? Bacaan kita pasal 3 ayat 9 sampai 13 menjelaskan suatu fase kesempatan kedua yang diberikan oleh Tuhan Allah Israel. Apakah itu sebuah penghukuman akan ada pembaharuan hubungan antara Allah dan Israel? Bagaimana prosesnya? Ada beberapa pokok penting yang disampaikan perikop ini. Yang pertama, pembaharuan itu datang atas inisiatif Allah. Pembaharuan itu datang atas inisiatif Allah. Mari kita merefleksi pokok penting dalam perikop ini. Ketika kita memperhatikan penggalang-penggalang ayat yang menyebutkan dengan kata ganti orang pertama, aku dalam perikop ini, aku akan memberi bibir lain, yakni bibir yang bersih, terdapat pada ayat yang 11. Aku biarkan hidup umat yang rendah hati, itu terdapat dalam ayat yang ke-12. Menjadi penting untuk ditekankan bahwa perubahan hidup tidak dimulai oleh Yehuda, tetapi Tuhan yang merendahkan diri untuk turun tangan dan kemudian memperbaiki yang rusak. Kesempatan kedua ini murni atas inisiatif Allah dan Dia sendiri yang mengubah keburukan. Jika demikian, pesan penting dari poin ini, maka Yehuda adalah sesungguhnya
secara komprehensif dan universal atau secara keseluruhan. Tidak ada perubahan hidup umat yang berdosa ini, kecuali faktor sisa. Kalau kita telusuri atau kita baca kembali pada ayat yang ke-13, ada kata sisa. Sehingga Tuhan harus turun tangan dengan merendah dan memperbaiki. Lihatlah bahwa Tuhan tidak menyerah pada keponggahan dan kesombongan dosa mereka. Harusnya mereka yang bertobat. Harusnya tugas Tuhan hanya soal memberi hukuman. Namun kita menemukan kondisi terbalik, yakni umat tetap bikin dosa, lalu Tuhan tidak anggap mereka sebagai barang yang menjijikan, namun sesuatu yang berharga, tetapi sudah terlanjur rusak, sehingga butuh diperbaiki. Perhatikanlah, diperbaiki. Kata diperbaiki, bukan dimusnahkan oleh Tuhan. Barang yang rusak diperbaiki kembali. Kalau kita mungkin dimusnahkan, dibuang. Seperti diuraikan di atas, yang Tuhan Allah ingin dari Yehuda adalah pertobatan massal. Pertobatan massal adalah pertobatan secara komprehensif, pertobatan secara universal, atau pertobatan secara keseluruhan umat Israel pada masa itu. Yakni mereka sebagai suatu bangsa yang secara keseluruhan juga berbalik kepada Allah dan kemudian meninggalkan perilaku hidup yang tidak benar itu. Namun apakah terjadi perubahan pada diri umat? Jawabannya masih tetap tidak. Itulah sebabnya mereka mengalami pembuangan di Babel. Seluruh mereka dihukum oleh Tuhan, hanya sebagian kecil saja yang Tuhan hanya yang taat dan bertobat. Namun penghukuman tetap terjadi dan mereka dibuang. Menarik sekali ketika kita merefleksi secara baik bahwa setelah dihukum ada sisa Israel. Saya kembali lagi pada ayat yang ke-13, yaitu ada sisa Israel yang dipakai untuk karya keselamatan. Mari kita perhatikan bahwa sisa Israel ini adalah mereka yang juga dihukum dan turut dibuang dalam teks Ibrani. Kata sisa itu menggunakan istilah seirit. Dalam bahasa Ibrani adalah seirit. Istilah ini mengacu pada barang yang telah dibuang. Namun ketika mengais kumpulan barang rosokan, ditemukan sesuatu yang masih bisa digunakan walau sudah rusak. Jika berhubungan dengan manusia, maka istilah seirit dalam bahasa Ibrani menunjukkan pada sisa dari orang-orang yang telah dihancurkan. Sekali lagi, maka istilah seirit menunjukkan pada sisa dari orang-orang yang telah dihancurkan. Itu terdapat dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Dan kita perhatikan bahwa yang dibaharui atau yang diperbaiki pada poin 1 di atas bukan saja barang rusak, tapi barang yang memang tidak berguna lagi, yang sudah dibuang atau dihancurkan. Apa maksudnya ketika kita mendengar pernyataan ini? Inisiatif Tuhan untuk memperbaharui dan memberikan kesempatan kedua bagi umat, bukan karena umat itu layak menerimanya, melainkan hal itu semata karena kemurahan Tuhan yang mau memperbaiki yang rusak, yakni sisa Israel yang sebenarnya yang sudah ditolak Allah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga dalam perikop ini yaitu duka menjadi sukacita karena Allah. Duka menjadi sukacita karena Allah. Pada akhirnya ketika kesempatan kedua itu diberikan, yakni melalui upaya Allah untuk membaharui mereka dengan cara
memberikan hati dan mulut yang baru. Ketaatan terjadi, penghukuman kemudian tidak lagi menjadi milik mereka. Sehingga air mata dan kesedihan berubah menjadi sukacita. Sorak-sorai dan tari-tarian. Kitab ini ditulis oleh Nabi Sefanya. Nabi Sefanya hidup pada masa pemerintahan Manase. Dalam zaman pemerintahan Manase, Israel mengalami kemerosotan moral di bidang keagamaan dan perkembangan di bidang politik. Kemerosotan di bidang keagamaan ditandai dengan Manase mendirikan sebuah altar untuk menyembah matahari, bulan, dan juga dewi orang Asyur dan Babel yang merupakan ratu surga. Atas tintanya maka setiap anggota keluarga dari keluarga Israel, baik ibu, ayah maupun anak-anak, patut mengambil bagian dalam ibadah tersebut. Hal inilah yang kemudian ditantang oleh Sefanya. Ia melihat bahwa setiap orang Israel telah membiarkan agama lain masuk dan akhirnya mereka ikut dalam penyembahan tersebut. Hal ini menyembah orang Israel meninggalkan Tuhan. Karena Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan murka atas kesetiaan mereka. Menurut Nabi Sefanya, Tuhan mengumumkan hukuman kepada mereka dan juga bangsa-bangsa pada bangsa-bangsa. Ada yang gelap yang dialami Israel waktu itu. Masa gelap itu tidak berlangsung selama-lamanya. Ada perubahan keadaan ketika Yosia memerintah Israel. Pada masa pemerintahan Yosia, kekuatan kerajaan Asyur dengan pasukan yang dahsyat mulai menurun karena terbelah menjadi dua, yakni pasukan di barat dan di timur yang sulit digabungkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Yosia dengan menyerang Asyur dan memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke utara. Dalam serangan itu Tuhan campur tangan dan dibawa kepemimpinan Yosia di Israel memenangkan pertempuran itu. Dengan demikian Yosia membawa kembali Israel kepada Tuhan. Israel kembali dalam masa-masa gemilang dan dengan bebas menyembah Tuhan. Tidak lagi murka kepada mereka. Mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan sebagai Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Mereka mengagumi keperkasaan Allah yang telah bertindak bersama mereka dalam menghadapi dan memenangkan peperangan melawan kerajaan Asyur. Ada sukacita dan sorak-sorai atas kemenangan perang melawan bangsa Asyur. Ada janji keselamatan dari Tuhan untuk mereka sebagaimana dalam perikop kita tadi. Tuhan akan memberikan bibir yang bersih sehingga mereka memanggil nama Tuhan dan beribadah kepadanya. Orang-orang congkak akan disingkirkan Tuhan dari tengah-tengah mereka. Tuhan akan membiarkan mereka hidup dalam persekutuan yang rendah hati dan penuh kelemah kelembutan. Mereka tidak dibiarkan melakukan kelaliman dalam mulut mereka. Tidak akan terdapat lidah penipu. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Suatu gambaran tentang kondisi damai sejahtera atau shalom Allah yang akan dialami oleh bangsa Israel pada masa itu. Israel akan bertepik sorak bersukacita dan beria-ria. Sebab Tuhan telah menyingkirkan hukuman atas mereka. Tuhan telah menghalaukan kekuatan Asyur dengan tentaranya yang dahsyat.
dan memberi kemenangan perang kepada pihak Israel. Tuhan sebagai Raja dan Penyelamat senantiasa bersama. Mereka tak perlu takut akan malapetaka, sebab Tuhan Allah ada di antara mereka sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan sendiri yang membaharui Israel dalam kasih-Nya. Ia bertindak untuk menyelamatkan mereka manakala ada yang menyerang. Bagaikan seorang gembala Tuhan mencari yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan membuat mereka yang malu menjadi kepujian dan kebanggaannya. Itulah sejumlah janji keselamatan yang didapatkan Israel dari Tuhan. Dari apa yang disampaikan di atas, kami mencatat sejumlah pokok pikiran sebagai bahan refleksi atas berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air, dan lebih khususnya di Pulau Sejuta Lontar, Rai Jua tercinta, yang di dalamnya Gemit hidup dan melayani. Yang pertama, kekerasan dan pertobatan. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa penduduk Yerusalem zaman Nabi Sefanya hidup dan berkarya lebih banyak dikuasai kekerasan dan kecurangan terhadap sesama dan terhadap Allah. Kecurangan terhadap Allah dipersihkan dengan melakukan penyembahan berhala. Dan di Rai Jua masih terlalu banyak kondisi yang seperti itu. Kondisi itu berlangsung cukup lama, namun di balik kondisi kelam itu masih ada harapan baru, yakni penyelamatan dan pembaharuan bagi bangsa Israel. Ada pelangi kasih dan kemurahan yang Allah sediakan bagi yang bertobat. Ada pemurnian untuk menjadikan Israel, dan juga jika sebagai pelayan bagi sesama. Janji tentang keselamatan ditawarkan kepada orang-orang yang rendah hati dan bertobat. Bagi yang bertobat dan hidup baru, Tuhan memberikan bibir yang bersih, sehingga menyembah Allah dengan lebih baik, dengan rendah hati dan hati yang lebih bersih. Banyak orang hatinya bersih dengan Tuhan, tetapi tidak demikian dengan sesama. Seperti kita hidup di zaman ini, itu sudah sedikit berbeda. Mulut kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga gunakan untuk caci maki orang, dan itu sudah menjadi sebuah kelasiman untuk kita. Tapi kalau dulu yang saya dengar cerita orang tua, maki orang harus 10 babi sebesar meja altar ini. Tetapi di zaman ini, maki bukan lagi sesuatu yang tabu. Bapak Mama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak orang dengan hati yang bersih dengan Tuhan, tapi tidak dengan sesama. Masih ada dendam, masih ada amarah, dengki, congkak, dan jenis kejahatan lainnya dalam hati terhadap sesama. Semua itu supaya kita bereskan sebelum menuju altar Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, "Jika engkau hendak mempersembahkan sesuatu kepada Allah, tetapi engkau masih teringat dalam hati akan sesuatu yang belum beres dengan sesamamu, maka pulang dan bereskanlah itu. Baharuilah kembali persembahanmu dan persembahkanlah kepada Tuhan Allahmu." Yang kedua, yaitu membangun relasi dengan orang yang punya kepercayaan lain. Dengan kita perlu membangun relasi yang positif dengan sesama orang yang
tidak seiman dengan kita. Orang yang mempercayai kepercayaan lain dalam rangka mengantisipasi berbagai aktivitas kemanusiaan. Kita harus membangun relasi dengan saudara-saudara kita yang belum dibaptis atau dengan agama-agama yang lain. Dari relasi yang kita bangun dengan orang yang berkepercayaan lain, kita belajar sejumlah pengalaman positif yang bermanfaat dan berfaedah bagi kepentingan hidup bersama sebagai kekuatan bersama. Sebagai suatu masyarakat yang berbeda iman dan keyakinan, mereka yang berkepercayaan menyadarkan kita bahwa berkepercayaan lain menyadarkan kita bahwa ada banyak hal tentang Allah, keselamatan gereja yang tidak dapat kita pahami dari sudut pandang kita yang kita bercorak kekristenan kaum Calvinis atau yang kita turuti saat ini Allah ajaran-ajaran Calvinisme. Kita harus terbuka mengakui bahwa Allah yang menjanjikan keselamatan bagi kita juga mengerjakan hal itu dalam agama yang lain yang berbeda dengan kita. Allah bukan hanya Tuhan bagi Israel. Allah bukan Tuhan bagi orang Raijua. Allah bukan monopoli bangsa manapun. Tetapi Allah juga bukan milik dari satu bangsa tertentu. Tidak ada satu bangsa, betapapun salehnya, yang dapat mengurung Allah atau mengklaim Allah sebagai milik pribadinya atau individu siapapun. Allah adalah Tuhan dan pemilik seluruh bumi dan seluruh isinya. Manakala Alkitab bersaksi tentang Allah menggerak maju untuk menanamkan keselamatan ke dalam setiap manusia, dan gerakan yang dilakukan Allah itu adalah ke segala arah, bukan hanya ke barat atau hanya ke timur, tetapi dalam segala penjuru. Kita butuh satu kerangka teologi baru untuk memahami kehadiran Allah yang menyelamatkan di antara bangsa-bangsa dan agama-agama di luar Israel. Kalau Israel dipilih Allah untuk mewujudkan kehadirannya yang menyelamatkan, itu bukan dalam arti Israel menjadi wali bagi bangsa-bangsa. Yang benar ialah Israel ada sebagai simbol atau contoh dari hal yang sama yang dikerjakan Allah di antara bangsa-bangsa. Dalam terang pengalaman unik Israel, bangsa-bangsa lain boleh belajar bahwa sejarah